Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, berjumpa lagi dengan saya, Sony Syarifuddin, di channel kesayangan kita, Klinik Kimia, cara asik belajar kimia. Di video kali ini, seperti biasa, kita akan membahas tentang materi-materi, soal, serta pembahasan tentang kimia, dan tentunya agar sahabat lebih memahami tentang kimia dan suka tentang kimia. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama, yaitu prediksi yang pertama dari EHB BKS atau evaluasi hasil belajar berbasis komputer dan smartphone yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur tahun 2022. Nah, seperti yang dikabarkan bahwa EHB 2KS atau EHB BKS ini menggunakan soal-soal yang bermodel AKM ya. Nah, seperti apa soalnya, kemudian bagaimana prediksinya, bagaimana cara menyelesaikan soal-soalnya, topik-topik apa yang sering keluar. Oke, langsung saja sahabat, kita menuju soal dan pembahasannya. Soal yang pertama sahabat, teks berikut digunakan untuk menjawab soal nomor 1 dan 2. Jadi ini ada sebuah teks, judulnya adalah Aku si Fosforus. Fosforus adalah unsur kimia yang memiliki lambang P. Fosforus berupa non-logam, bervalensi banyak, termasuk golongan nitrogen, memiliki nomor atom 31 dan di dalam intinya terdapat 16 partikel neutron. Unsur ini banyak ditemui dalam batuan fosfat anorganik dan dalam semua sel hidup, tetapi tidak pernah ditemui dalam bentuk unsur bebasnya. Fosforus sangat reaktif, memancarkan pendar cahaya yang lemah ketika bergabung dengan oksigen, dan ditemukan dalam berbagai bentuk, serta merupakan unsur yang penting dalam makhluk hidup. Pertanyaannya adalah, harga keempat bilangan kuantum dari elektron valensi atau elektron terakhir dari unsur fosforus adalah. Untuk menyelesaikan soal ini sahabat, kita harus menghitung berapa jumlah elektron yang ada dalam atom fosforus. Nah, jumlah elektron itu sama dengan nomor atomnya untuk atom yang dalam keadaan netral. Saya ulangi lagi, jumlah elektron sama dengan nomor atom dari fosforus ya, untuk atom fosfor yang dalam keadaan netral. Dan di sini ada petunjuk sahabat ya. Jadi nomor masanya 31, kemudian punya neutron sebanyak 16 ya. Kalau kita tulis simbolnya ya, jadi ini punya 31, selisihnya ada 16, maka kita kurangi saja, 31 kurangi 16 sama dengan 15 ya. Jadi 31 menunjukkan nomor massa, 15 menunjukkan nomor atom. Nah, nomor atom menunjukkan jumlah proton ya, yang sama dengan juga dengan jumlah elektron ya sahabat ya. Nah, karena kita sudah tahu jumlah elektronnya itu 15 ya sahabat ya, maka sekarang kita tentukan konfigurasi elektronnya ya. 15 konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 dan 3p3 ya sahabat ya. Ini sudah 10, 2 tambah 3 jadinya 5, totalnya 15. Nah, elektron valensinya ada di kulit ketiga orbital P dengan jumlah elektron 3. Nah, maka kita hitung di sini N sama dengan 3, L-nya itu sama dengan 1 ya sahabat ya, karena aturannya adalah jika orbitalnya itu adalah S, nilai L-nya adalah 0, untuk P nilainya 1, D nilainya 2. Nah, ini untuk aturan dari L. Di sini L-nya karena ini orbital P, maka L sama dengan 1. Kemudian M ya, karena P itu maksimal 6 elektron ya, P6, maka punya 3 kotak ya, 3 kotak. Seperti ini. Di masing-masing kotak atau masing-masing suborbital itu ada 2 elektron. Nilainya adalah dari min L yaitu min 1 sampai plus L ya, atau plus 1 ya sahabat. Kemudian kita masukkan 3 elektron valensi tadi, yaitu 1, 2, kemudian 3 sesuai dengan jumlahnya. Dan elektron yang terakhir jatuh di suborbital yang plus 1 ya, maka nilai M adalah plus 1. Kemudian untuk S ya, karena arahnya ke atas maka nilainya adalah plus setengah ya, arahnya ke atas elektron terakhir. Jadi bilangan kuantum yang dimaksud itu adalah 3, kemudian 1, kemudian plus 1, kemudian plus setengah. Nah, jawaban yang tepat berdasarkan penyelesaian ini adalah
yang D ya sahabat ya. Ini N sama dengan 3, L sama dengan 1, M sama dengan +1, S sama dengan +1. Oke, itu adalah soal yang pertama. Sekarang kita lanjutkan ke soal yang kedua. Nah, berdasarkan wacana di atas, tentukan kebenaran dari pernyataan-pernyataan berikut ini. Notasi unsur fosforus adalah 3115P. Ini sudah benar ya tadi sahabat ya. Kemudian terletak pada golongan 15. Jadi kalau kita buat konfigurasinya 285 itu termasuk golongan 5A. Nah, golongan 5A itu sama dengan golongan 15 ya. Maka jawabannya adalah benar. Unsur fosforus memiliki jumlah kulit yang sama dengan unsur nitrogen. Nah, jadi kita hitung berdasarkan konfigurasinya tadi. Fosforus 285, maka di kulit pertama ada 2, kulit kedua ada 8, kulit ketiga ada 5. Jadi total kulitnya ada 3. Nah, untuk nitrogen dengan konfigurasi elektron dengan nomor atom 7 punya konfigurasi elektron 2,5, maka jumlah kulitnya berbeda ya sahabat ya. Jadi nitrogen punya jumlah kulit 2, kemudian untuk fosfor punya 3 kulit ya. Jadi ini jawabannya adalah salah. Kemudian unsur arsen merupakan unsur yang segolongan. Nah, ciri dari unsur yang segolongan itu adalah mempunyai jumlah elektron valensi yang sama. Jadi seperti tadi nitrogen dengan fosfor, elektron valensinya sama-sama 5. Nah, sekarang kita hitung berapa elektron valensi dari arsen dengan nomor atom 33. Jadi dengan menggunakan konfigurasi elektron yang sama, 2, 8, 18, ini sudah 28 ya. Maka sisanya adalah 5 ya, jadi 2 dengan 8 10, 10 tambah 18 28, 28 tambah 5 33. Nah, di sini arsen ternyata juga memiliki jumlah elektron valensi yang sama yaitu 5. Maka arsen, nitrogen dan fosfor termasuk unsur yang terletak pada golongan yang sama. Jadi ini benar. Kemudian yang terakhir, walaupun satu golongan, jumlah elektron valensi fosfor berbeda dengan nitrogen. Nah, jelas salah ya sahabat ya. Karena tadi kita sudah menunjukkan ya, bahwa fosfor dan nitrogen punya jumlah elektron valensi yang sama yaitu 5. Ini salah. Nah, seperti ini sahabat soal yang kedua ya, yaitu menentukan benar dan salah dari beberapa pernyataan. Oke, langsung saja kita ke soal yang ketiga. Ikatan kimia adalah ikatan yang terjadi karena adanya gaya tarik antar partikel-partikel yang berikatan. Menurut Lewis dan Kossel, jika unsur-unsur membentuk senyawa, unsur itu mengalami perubahan konfigurasi elektron sehingga sama seperti gas mulia yang stabil. Teori Lewis dan Kossel menyatakan hal berikut. Ada elektron valensi mempunyai peranan penting, ikatan ion karena ada gaya elektrostatik antara kation dan anion, ikatan kovalen karena pemakaian bersama serah terima elektron dan pemakaian bersama pasangan elektron itu bertujuan agar tercapai konfigurasi elektron yang stabil. Nah, diketahui beberapa unsur sebagai berikut. Ini ada P, Q, R, S dengan nomor atom 11, 17, 20, dan 8. Jika antar unsur-unsur tersebut mencapai kestabilan, maka pasangkanlah pernyataan 1 dan pernyataan 2 dengan tepat. Oke sahabat, untuk menjawab soal ini kita lihat atom PQRS terlebih dahulu sahabat. Atom P dengan nomor atom 11 kita analisis konfigurasinya 281, jadi dia golongan 1. Q 287 golongan 7, R 2882 golongan 2, S 2,6 dia golongan 6 atau 16 ya. Nah, sahabat, untuk mencapai kaidah atau konfigurasi elektron 8 ya, elektron valensi, maka atom P ini cenderung melepas elektronnya ya, karena tinggal satu di luar ini. Maka P ini membentuk ion positif yaitu P+. Kemudian untuk Q butuh 1, bagi dia membentuk ion negatif, jadi dia adalah Q-. Kemudian R melepas 2, maka R2+. Kemudian S 6 ya, maka butuh 2 elektron valensi supaya 8, jadi S 2-. Sekarang kita lihat untuk yang pertama. Cara unsur R mencapai kestabilan yang tadi adalah melepaskan 2 elektronnya. Itu jawabannya ini adalah yang C. Ini yang C sahabat ya, melepaskan 2 elektronnya.
Kemudian cara unsur S di sini untuk mencapai stabil adalah menangkap dua elektron lagi membentuk ion 2-. Jadi ini jawabannya yang D ya, D. Oke. Kemudian yang ketiga, senyawa yang terbentuk apabila unsur P dan S berikatan. Karena P tadi golongan 1 termasuk unsur logam, S golongan 6 termasuk non logam, maka ikatannya adalah ikatan ionik ya, sahabat. Karena umumnya itu adalah logam dengan non logam ya. Dia antara ion positif yaitu P plus dengan S2- jika membentuk sebuah senyawa, maka supaya muatannya saling netral ya, maka rumusnya adalah P2S ya. Jadi P2S. Maka jawabannya nomor 3 ini adalah yang B, yaitu P2S. Kemudian ikatan yang terjadi antara Ki dan S. Ki dan S. Ki itu golongan 7, jadi dia non logam ya. Dan S itu golongan 6 non logam. Karena non dengan non itu ikatan yang terbentuk umumnya adalah ikatan kovalen ya. Jadi ini adalah jawabannya F. Kemudian untuk yang nomor 5, ikatan yang terjadi antara P dan Ki. P itu golongan 1 logam, Ki adalah golongan 7 atau 17 berarti non logam, di mana logam berikatan dengan non logam umumnya itu adalah senyawa yang punya ikatan ikatan ionik ya, atau elektrovalen. Jawabannya adalah yang E. Jadi seperti itu sahabat cara menyelesaikan soal seperti ini. Oke, berikutnya kita ke soal yang keempat. Perhatikan konfigurasi elektron unsur X dan Y berikut. Ini ada X 1s2, 2s2, 2p1, Y 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Jika kedua unsur tersebut bersenyawa, rumus kimia yang mungkin terjadi dan bentuk molekul senyawa yang benar adalah. Nah, kita tentukan dulu nih sahabat ya. Dia untuk X dan Y ini punya elektron valensi berapa? Bisa langsung menggunakan ini sahabatnya. Punya elektron valensi 3 ya sahabat, karena di kulit kedua ini ada 3 elektron ya, 2 sama 1. Di 3 elektron valensi. Atau bisa juga sahabat menggunakan konfigurasi elektron atom bor ya. Jadi karena 5 elektron 2 2 1 berarti 2,3. Nah, seperti itu. Bisa juga dengan ini kita jumlah lagi 2 tambah 2 4 tambah 6 10 10 tambah 7 17 atau 2 8 7 boleh. Atau kita jumlahkan di kulit yang terakhir yaitu kulit ketiga ada 2 dan 5, totalnya ada 7. Jadi atom X terletak di golongan 3A atau 13, kemudian atom Y terletak di golongan 7A atau 17. Nah, jika kita ingat sahabat ya, atom dengan nomor atom 5 ya, atom dengan nomor atom 5 atau punya jumlah elektron valensi jumlah elektron 5 itu adalah atom boron ya. Atom boron. Kemudian untuk yang Y itu yang punya 17 elektron atau 17 nomor atomnya itu adalah klorin atau klor ya. Jadi boron kemudian Cl ya. Jadi boron punya 3 elektron valensi, Cl itu punya 7 ya. Nah, untuk mencapai kaidah oktet sebenarnya atom boron ini bisa melepas ya 3 elektron. Tapi karena atom boron itu termasuk senyawa yang dalam arti semi logam ya, bukan logam ya, maka antara boron dan klor terjadi ikatan bukan ion tapi ikatan kovalen. Jadi boron tidak membentuk ion tapi justru membentuk ikatan kovalen atau memakai elektronnya bersama-sama dengan klor. Dan boron termasuk unsur yang tidak pernah oktet ya, tidak pernah oktet. Maka ini akan disumbangkan ke sini membentuk pasangan elektron ikatan ya. Kemudian disumbangkan lagi ke sini dan di sini membentuk sebuah senyawa namanya BCl3 ya, BCl3. Nah, jika kita hitung yaitu boron sebagai atom pusatnya, maka punya rumus AX3 sahabat ya. Jadi AX3 yang menunjukkan X menunjukkan berapa PI-nya. Dia ada 3 PI dan tidak ada PB. Nah, AX3 atau senyawanya adalah BCl3 sesuai dengan jawaban ini yaitu option D ya sahabat ya, yaitu X3 dan bentuk molekulnya adalah seperti ini, yaitu segitiga datar ya.
Jadi jawaban soal nomor 4 ini adalah yang D. Nah, berikutnya sahabat, kita ke soal yang nomor 5. Geometri suatu molekul dipengaruhi oleh keberadaan elektron ikatan dan elektron bebas di sekitar atom pusat. Keberadaan kedua macam elektron tersebut juga mempengaruhi kepolaran suatu molekul. Perhatikan beberapa geometri molekul berikut ini. Pertanyaannya adalah molekul yang bersifat polar ditunjukkan oleh data nomor apakah 1, 2, 3, 4, atau 5. Nah, model soal ini adalah model isian singkat. Nah, kita ketahui bahwa ini ya, itu adalah PI ya, PI atau pasangan elektron ikatan. Sementara yang hijau ini adalah PEB, pasangan elektron bebas. Untuk menentukan polar tidaknya sebuah senyawa itu bisa dilihat dari momen dipol total yang terjadi pada senyawa tersebut. Jadi, apakah ada kutubnya atau pengkutupan di senyawa itu. Jadi, kalau senyawa itu punya kutub positif dan kutub negatif, kemudian tidak ada gaya yang saling meniadakan, maka senyawa itu bersifat polar. Contoh itu yang nomor 1, karena di sini PI ya, ini juga PI, maka arahnya juga ke kanan, ini ke kiri, jadi saling meniadakan. Tidak ada PEB juga, maka senyawa nomor 1 itu sifatnya non polar ya, sahabatnya. Dengan ya, beda dengan yang nomor 2, sahabat. Jadi adanya PEB maka cenderung ke atas arahnya ya. Jadi muatan negatifnya itu cenderung berkumpul di bagian atas, sementara yang di bawah kekurangan elektron membentuk muatan parsial positif, ini muatan yang atas muatan parsial negatif. Maka nomor 2 itu sifatnya adalah polar. Nah, untuk yang ketiga ini juga saling meniadakan ya, saling meniadakan ya, tentunya tetrahedral, maka sifatnya adalah non polar. Nah, untuk yang keempat, sekilas karena ada PEB ini adalah polar ya, tapi karena di sini arahnya ke atas, kemudian yang ini ke arahnya ke bawah, tadi saling meniadakan. Ini ke arah ujung kanan, ini ujung kanan atas, ujung kanan bawah, ujung kiri atas, ujung kiri bawah, jadi saling meniadakan, maka sifatnya adalah non polar juga. Yang kelima sudah jelas ya sahabat ya, ini juga saling meniadakan semua, jadi sisi horizontal berbentuk segitiga 120 derajat ya per sudut ini. Kemudian yang atas bawah ini juga saling meniadakan, maka sifatnya adalah non polar. Maka jawaban untuk soal nomor 5 itu adalah senyawa nomor 2. Baik sahabat, sekarang kita lanjutkan ke soal yang ke-6. Interaksi partikel yang terjadi antara molekul HF dengan H2O adalah ikatan hidrogen. Adanya ikatan hidrogen ditunjukkan oleh garis putus-putus. Perhatikan ilustrasi gambar berikut. Pernyataannya adalah ilustrasi gambar yang menunjukkan ikatan hidrogen yaitu antara molekul HF dan H2O itu adalah sesuai dengan ilustrasi nomor 2 atau yang ini. Pertanyaannya, tentukan benar atau salah dari pernyataan tersebut. Nah, perlu diketahui sahabat, ikatan hidrogen itu adalah ikatan yang terjadi antara atom H dengan 3 atom yang sangat memiliki keelektronegatifan yang tinggi, yaitu F, O, dan N ya. Jadi H berinteraksi dengan F, atau H berinteraksi dengan O, atau H berinteraksi dengan N ya. Bisa juga ada yang dalam satu molekul atau intramolekul, ada juga yang antar molekul ya. Tapi di sini umumnya adalah antar molekul karena HF dengan H2O ya. Jadi yang terjadi adalah H dengan F. Nah, seperti ini. Kalau yang ini H2O ya, benar ya sahabat H2O. Tapi ini juga HF, tapi interaksinya salah karena di sini bukan H dengan F ya. Kan seharusnya HF dengan H2O itu antara H dengan F atau H dengan O, seperti itu. Bukan O dengan F, maka interaksinya salah. Itu yang nomor 2, jelas sahabat. Di sini dia adalah H2O, ini adalah HF, dan interaksinya sudah benar antara H dengan F ya. Jadi ini adalah ikatan hidrogen ya, ikatan hidrogen. Ini nomor 2 benar. Nah, bagaimana dengan nomor 3? Di sini sudah jelas, ini adalah H, kemudian ini senyawanya bukan H2O lagi. Ya, ini interaksinya kan di sini, jadi jelas salah. Untuk yang ini antara OH dengan H2F, nah H2F kan juga nggak ada, salah juga.
Maka jadi pernyataan ini jawabannya adalah benar. Ilustrasi yang menunjukkan adanya ikatan hidrogen antara HF dan H2O itu adalah ilustrasi nomor 2. Oke, berikutnya kita ke nomor 7. Berdasarkan tabel tersebut, berilah tanda centang atau checklist pada pernyataan berikut ini yang benar. Yang pertama, derajat ionisasi lautan 1 sama dengan lautan 2. 1, 2 sama-sama ini ya, lampunya mati, gelembungnya juga tidak ada, jadi sama ya sahabat, ini benar. Derajat ionisasi lautan 4 lebih tinggi daripada lautan 5. Lautan 4 itu posisi mati, kemudian gelembungnya juga sedikit. Oh, mohon maaf. Kita kembali lagi. Itu yang nomor 5 itu pun juga sama. Nah, ya. Jadi lampunya mati pun gelembungnya juga sedikit. Maka derajat ionisasinya atau alfanya seharusnya sama. Ini salah ya sahabat ya. Kayak saya centang nih. Berikutnya, derajat ionisasi lautan 3 adalah yang terkecil. Lautan 3 ini kan nyalanya banyak, nyalanya terang, gelembungnya juga banyak. Ini termasuk elektrolit kuat. Ya, karena elektrolit kuat maka alfanya sama dengan 1. Justru ini yang paling besar. Ya. Jadi ini juga salah. Dan yang berikutnya, lautan 4 dan 5 termasuk lautan elektrolit lemah. Nah, ini benar karena posisinya mati tapi masih ada gelembung ya. Kemudian yang berikutnya, lautan 3 termasuk elektrolit kuat juga benar. Ya, jadi yang benar adalah pernyataan yang pertama, kemudian yang keempat, dan yang kelima. Oke, lanjut ke soal nomor 8. Balon gas dapat terbang di angkasa karena diisi dengan gas hidrogen yang massa jenisnya lebih kecil daripada massa jenis udara. Gas hidrogen yang dihasilkan pada balon tersebut dapat diperoleh dari reaksi antara logam aluminium dengan larutan asam sulfat menghasilkan aluminium sulfat dan gas hidrogen. Jadi kalau kita tulis aluminium itu Al ya. Dan asam sulfat adalah H2SO4 ya. Dan aluminium sulfat kita nggak tahu rumusnya seperti apa. Dan gas hidrogen ya. Dan gas hidrogen. Nah, untuk menentukan rumusnya kita lihat golongannya sahabat. Al mungkin sahabat masih ingat Al itu punya nomor atom 13 283 ya. 283 termasuk golongan 3. Nah, jadi kemudian karena golongan 3 dia cenderung melepas 3 elektronnya bentuk ion Al3+. Sementara di sini ada 2H+ dan SO4 2-. Nah, maka Al nanti akan berikatan dengan sulfat ya. Jadi Al3+ dengan ion sulfat, di sini +3, ini -2. Maka supaya sama muatannya saling menetralkan kita kali 2 ya. Ini kita kali 2 ya. Ini kali 3 kita kali 2. Totalnya +6 dan -6. Maka jadi ini kita kalikan 2, ini kita kalikan 3 ya. Kan bentuk sebuah senyawa ya, dengan SO4 2- yaitu Al-nya 2, SO4-nya ada 3 ya. Jadi Al2 SO4 3 kali. Jadi Al-nya 2 Al3+, 3 SO4 2- ya. Supaya ini totalnya nanti 2 kali 3 -6, 3 kali 2 plus 6. Ya. Jadi ada 2 Al dan 3 SO4, maka jadi senyawa Al2 SO4 3 kali. Nah, di sini hidrogennya ada 3, maka kita kalikan 3. Jadi berdasarkan ini jawaban yang tepat adalah yang nomor yang C ya sahabat ya. 2 Al, 3 2SO4, Al2 SO4 3 kali plus 3 2. Jawabannya adalah yang C. Oke, next kita ke soal yang ke-9. Perhatikan data persamaan reaksi termokimia berikut. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Berdasarkan data di atas, bagaimana kebenaran pernyataan-pernyataan berikut. Yang pertama sahabat, pernyataan persamaan reaksi nomor 1 termasuk pembakaran standar. Kita lihat di sini. Ada 1 mol dari propana direaksikan dengan oksigen ya, maka ini termasuk pembakaran. Ya, karena di sini 1 mol, maka termasuk pembakaran standar ya. Maka ini benar. Kemudian yang nomor 2 termasuk pembakaran standar juga kita lihat. Yang kedua ini tidak ya sahabat ya, karena yang direaksikan 2 mol ya, bukan 1 mol ya. Jadi kalau sudah standar itu adalah harus per 1 mol. Jadi ini adalah metanol dibakar ya, tapi koefisiennya 2, jadi bukan per mol lagi, tapi per 2 mol. Maka ini salah. Kemudian yang ketiga ada senyawa metana C4, jadikan atom-atomnya C dan 4H, maka ini termasuk atomisasi standar. Jadi 1 senyawa
yaitu CH4 menjadi atom-atomnya dalam keadaan standar. Kemudian yang keempat itu penguraian standar. Ini juga salah karena yang diuraikan bukan per mol tapi 2 mol ya. Jadi ini saya berikan tanda salah. Yang kelima termasuk pembentukan standar benar karena yang dibentuk adalah 1 mol H2O. Nah, seperti ini sahabat untuk jawaban nomor 9. Jadi yang perlu diingat di sini adalah ketika pembakaran pasti bereaksi dengan oksigen dan yang dibakar harus 1 mol maksudnya. Koefisiennya 1. Kemudian untuk yang pengatoman harus menjadi atom-atomnya seperti nomor 3 ini tadi. Tapi yang diatomkan juga harus 1 mol. Dan nomor 4 itu juga salah. Dia penguraian tapi yang diuraikan 2. Seharusnya 1 mol. Yang nomor 5 sudah benar pembentukan standar karena yang dibentuk adalah 1 mol H2O. Oke, kita lanjutkan ke soal yang ke-10. Suatu percobaan dilakukan sesuai reaksi berikut. Data percobaannya adalah sebagai berikut. Berdasarkan data tersebut, persamaan laju reaksinya adalah, oke, langsung kita percepat ya sahabat ya. Ini mohon maaf belum saya subscribe ya. Maksudnya apa pangkatnya ini. Oke, yang pertama kita cari data yang sama. Oke, data yang sama adalah ini, kita coret ya sahabat ya. Tadi 2/4 untuk yang NO pangkat M dikali 2/2 pangkat N sama dengan 4/8 ya. Jadi sengaja ini saya coret aja biar cepat. Kita hapus langsung karena 1 pangkat apapun hasilnya juga 1. 2/4 sama dengan setengah pangkat M, 4/8 juga setengah, maka M sama dengan 1. Maka orbitalnya order reaksi dari NO adalah 1. Karena kita cari data yang sama, di sini sama ya sahabat ya. Kita pakai ini dan ini ya. Kita tulis 4/4 pangkat M dikalikan dengan 6/8 pangkat N sama dengan 24/32. Ini 1 pangkat M 1 ya. Kita nggak nulis ya karena dikalikan 1 maka nilai tetap. 6/8 kita sederhanakan jadi 3/4 ya pangkat N. 24 kita bagi 8, 3, 32 kita bagi 8, 4 ya, maka N sama dengan 1 juga ya. Maka order reaksi dari H2 adalah 1. Reaksi yang atau persamaan lajunya itu adalah R sama dengan ini ya, K kalikan konsentrasi NO kalikan konsentrasi H2. Jadi keduanya pangkat 1. Baiklah sahabat, sekarang kita lanjutkan ke soal yang nomor 11. Amonia merupakan salah satu bahan baku untuk membuat pupuk amonium sulfat. Amonia di industri dibuat menggunakan proses Haber-Bosch dengan persamaan berikut ini. Jadi sahabat, persamaan ini menunjukkan bahwa reaksi bersifat eksoterm karena nilai delta-nya adalah negatif. Berdasarkan persamaan reaksi di atas, berilah tanda checklist gitu ya pada pernyataan berikut yang benar terkait dengan usaha yang dilakukan untuk menghasilkan amonia dalam jumlah besar ya. Untuk menghasilkan amonia dalam jumlah yang besar. Jadi kita ingin reaksi ini bergeser ke arah kanan yaitu ke arah NH3. Nah, bagaimana caranya? Di sini ada beberapa faktor yaitu konsentrasi, suhu, tekanan, volume. Yang nomor 2 juga konsentrasi ya, sampai mengambil amonia yang terbentuk. Nah, ini adalah faktor konsentrasi, ini faktor suhu, faktor tekanan, dan faktor volume. Nah, untuk faktor konsentrasi sahabat, kita logikakan seperti aliran air ya sahabat. Aliran air, ada sebuah akuarium misalkan, kita kasih air dan di sini akuariumnya tersekat ya. Ada lubang kecil di sini. Misalkan ini adalah reaktan, ini adalah produk ya. Maka agar reaksi atau aliran air itu bergeser ke arah produk, maka caranya adalah menambah reaktan. Ya, jadi kalau kita menambah nitrogen, menambah hidrogen, maka aliran air akan mengalir ke produk atau mengalir ke amonia. Jadi yang pertama benar, itu menambah konsentrasi gas hidrogen. Cara yang kedua adalah kita ambil amonia yang terbentuk. Jadi kalau air yang di sebelah kanan ini kita kuras ya, kita segera ambil, maka aliran air pun juga akan bergeser ke arah produk. Nah, artinya amonia yang terbentuk dalam reaksi segera kita ambil ya, agar reaksi
bergeser ke arah amonia, ya, bergeser ke arah produknya. Jadi yang kedua pun juga termasuk salah satu usaha untuk menghasilkan amonia dalam jumlah besar. Nah, yang berikutnya sahabat, kita ingat bahwa untuk faktor suhu, ya, faktor suhu itu perlu diingat adalah jika suhu dinaikkan, ya, maka reaksi akan bergeser ke arah reaksi yang delta H-nya positif atau endoterm. Jika suhu diturunkan, maka cenderung ke reaksi yang nilai delta H-nya adalah negatif atau exotherm. Nah, jika kita tulis reaksinya yaitu N2 ditambah 3H2 menjadi 2NH3, karena di sini sifatnya adalah negatif untuk reaksi yang ke kanan, maka reaksi yang ke kiri itu delta H-nya adalah positif. Nah, untuk reaksi bergeser ke kanan atau ke arah negatif ini, delta negatif, maka suhu harus diturunkan, ya. Berarti jawaban yang ketiga jelas salah, ya. Karena di sini dinaikkan. Kalau dinaikkan justru malah bergeser ke arah reaktan, ya, di sini. Kemudian yang berikutnya sahabat, untuk faktor tekanan dan volume ini perlu diingat adalah lihat koefisiennya sahabat, koefisiennya. Jadi kita tulis N2 tambah 3H2 menjadi 2NH3. Kita hitung koefisiennya 1, 3, 2, totalnya 4, yang sini 2. Nah, jika volume diperbesar, maka akan bergeser ke koefisien yang besar. Jika volume diturunkan, akan bergeser ke koefisien yang kecil. Kemudian untuk P dan V kan berbanding terbalik. Jadi karena jika V dinaikkan, maka P diturunkan. Jika V diturunkan, berarti P dinaikkan. Nah, karena kita ingin reaksi bergeser ke arah amonia yang punya koefisien yang kecil, ya, yang ini, maka volume sistem harus diturunkan atau tekanan dinaikkan. Ya, saya ulangi lagi. Nah, karena kita ingin reaksi bergeser ke arah amonia atau yang punya koefisien yang kecil ini, maka volume sistem harus kita turunkan, kemudian tekanannya harus kita naikkan. Jadi yang ini benar, yang ini jelas salah, yang perbesar volume. Jadi pernyataan yang benar hanya pernyataan 1, 2, dan 4. Oke sahabat, itu adalah cara untuk menyelesaikan soal tentang pergeseran keseimbangan. Oke, next kita ke soal yang berikutnya, soal nomor 12. Diketahui trayek perubahan warna indikator berikut. Ada metil merah, bromtimol biru, phenolphthalein, dan lakmus. Sebuah larutan A diuji dengan menggunakan beberapa indikator, menghasilkan data sebagai berikut. Prediksikan nilai pH larutan A. Oke, ini caranya sangat mudah sekali. Yang pertama, dengan kertas lakmus merah, ternyata merah, ya, maka sifatnya bisa asam, bisa netral. Dengan lakmus biru ternyata merah, maka sifat dari larutan A ini adalah asam, pH-nya kurang dari 7. Dengan phenolphthalein tidak berwarna. Kita lihat phenolphthalein di sini sahabat, 8,2 sampai 10, ya. Jika kita buat diagram seperti ini, maka karena dia warnanya tidak berwarna yang ini, berarti pH-nya adalah 8,2 ke bawah. Kalau merah berarti 10 ke atas. Jadi kalau tidak berwarna, saya ulangi lagi, jika larutan tidak berwarna berarti dia 8,2 ke bawah. Kalau larutannya berubah jadi merah, maka pH-nya di atas 10. Jika merah muda berarti di antara 8,2 sampai 10. Nah, di sini uji menunjukkan tidak berwarna, maka pH-nya adalah 8,2 ke bawah. Nah, berikutnya sahabat, dengan metil merah warnanya kuning. Metil merah yang ini warnanya kuning, itu di atas 4,4 ya sahabat, ya, di atas 4,4. Nah, seperti ini. Kemudian dengan indikator terakhir bromtimol biru, mereka warnanya kuning, ya. Kuning adalah yang sini, jadi dia di bawah 6 ya sahabat, di bawah 6,0 seperti itu. Jadi daerah persimpangan dari ketiga hasil tadi adalah ini sahabat, ya. Jadi jawabannya adalah pH terletak di lebih dari 4,4 dan kurang dari 6,0. Jadi seperti ini jawabannya sahabat, ya. pH larutan A adalah di antara 4,4 sampai 6. Oke, next kita ke soal yang 13. Perhatikan gambar ilustrasi percobaan berikut. Ada dua larutan NH4OH yang merupakan basa lemah dan HCl yang merupakan asam kuat.
Jika kedua larutan dicampurkan, maka sifat larutan garam terbentuk asam, jenis hidrolisnya sebagian atau parsial, pH campuran kurang dari 7. Oke, sekarang kita reaksikan ya sahabat ya. Di sini ada NH4OH ditambah dengan HCl, maka akan menjadi NH4Cl ditambah OH dengan H menggabung jadi H2O, dan kita MRS ya sahabat ya. Kita hitung untuk mencari mol, karena rumus dasarnya adalah mol per volume, maka mol sama dengan molaritas kali volume. 0,2 kali 50 sama dengan 10 ya sahabat ya. 100 kali 0,1 juga 10, maka keduanya habis ya, tepat bereaksi. Nah, terbentuk garam yaitu NH4Cl. Nah, karena di sini campuran antara basa lemah kemudian asam kuat, maka cara cepatnya adalah garam yang terbentuk adalah garam dari yang kuat yaitu yang asam ya. Maka garamnya adalah garam asam. Nah, ya. Nah, maka di sini garamnya asam benar ya. pH-nya kurang dari 7 jelas benar karena pH-nya asam ya, kurang dari. Nah, sekarang jenis hidrolisisnya apakah sebagian atau parsial. Nah, sekarang kita lihat NH4Cl itu dari NH4+ ya. Terurai jadi NH+ dan Cl-. Karena ini berasal dari basa lemah tadi ya, maka ini termasuk konjugasi yang kuat. Karena dari asam kuat, maka Cl- adalah konjugasi yang lemah, tapi dia tidak bisa mencair. Jadi yang mencair hanya NH4+. Jadi NH4+ akan bertemu dengan H2O, kemudian OH- akan ditarik ya, atau memecah H2O-nya menjadi H+ dan OH-, OH-nya diambil, kemudian akan menjadi NH4OH ditambah dengan H+. Dan ini menunjukkan bahwa sifat dari larutan garamnya adalah garam asam. Dan yang terhidrolisis hanya NH4+, maka termasuk hidrolisis parsial ya. Jika Cl- misalkan bisa menghidrolisis juga, maka termasuk hidrolisis total ya. Jadi jawabannya adalah, kesimpulan ini adalah benar ya. Oke, next kita ke soal nomor 14. Perhatikan gambar ilustrasi dari beberapa larutan berikut. Ada HCl, NH4OH, NaOH, NaOH, dan CH3COH. HCl asam kuat, ini basa lemah, ini basa kuat, yang ini basa kuat, yang ini asam. Nah, berikutnya, jika diketahui Ka dari asam cuka 1 kali 10⁻⁵, Kb dari amonium hidroksida 10⁻⁵, bagaimana kebenaran pernyataan berikut? Oke, yang pertama, jika larutan 1 dicampur dengan larutan 2 dapat membentuk larutan buffer basa. Kita lihat di sini sahabat, di sini ada HCl ya, asam kuat, kemudian NH4OH ya, basa lemah. Jika dicampur, apakah bentuk larutan buffer? Oke, sekarang kita MRS-kan ya sahabat ya. Antara HCl kemudian dengan NH4OH, maka akan menghasilkan garam asam ya, yaitu NH4Cl plus H2O. Nah, jika nanti ketika MRS selesai masih sisa basa lemah dan garamnya, maka bentuk larutan penyangga basah. Nah, sekarang kita masukkan MRS ya. Untuk HCl kita kalikan M kali V, 100 kali 0,1 10. NH4OH-nya juga ternyata sama ya, 0,1 kali 100 10 juga. Nah, dari seperti ini maka ini jelas bukan penyangga ya sahabat ya, karena dua-duanya habis ya. Tersisa adalah garamnya. Jadi ini bukan penyangga tapi hidrolisis, maka jawabannya adalah salah. Nah, yang berikutnya, jika larutan 3 dicampur dengan 5 ya, 3 basa kuat, 5 asam lemah, kan bentuk larutan buffer asam. Oke, kita lihat ya, ada CH3COH tambah dengan NaOH akan membentuk CH3COONH plus H2O. Nah, kita MRS juga sahabat ya. Kalau nanti sisa asam lemah dan garamnya, maka terbentuk buffer asam. Nah, di sini untuk yang 3, 100 kali 0,1 10, yang garam 20.
Jadi jelas ini tersisa adalah asam lemah dan garamnya termasuk penyangga asam ya. Ini benar. Yang berikutnya 1 dengan 4 dicampur membentuk akhirnya NaCl plus H2O. Kita lihat. Di sini 1 adalah asam kuat, 4 adalah basa kuat ya, tambah HCl dengan NaOH. Kita MRS kan juga ya sahabat ya, bentuk NaCl plus H2O. Nah, kita MRS. Nah, karena HCl-nya 10 seperti yang tadi, HCl di larutan 4 ini adalah 20 ya, 0,2 kali 100 20. Maka yang habis HCl-nya sahabat ya. Jadi sisa NaOH berbentuk NaCl dan H2O. Maka pernyataan yang ketiga ini salah ya. Karena terdapat NaCl dan H2O saja, padahal masih ada sisa NaOH-nya. Jadi ini salah. Yang berikutnya, jika 2 dicampur dengan 4, 2 dicampur dengan 4 membentuk lautan buffer asam. Ini jelas salah ya sahabat ya, karena lautan 2 itu basah, NaOH juga basah. Jadi sama-sama basah, tidak terjadi reaksi. Maka di sini kita tulis langsung salah. Kemudian zat yang terdapat dalam campuran 3 dan 5, 3 dan 5 itu adalah basa kuat dan asam lemah. Yang ini maksudnya ya. Yang reaksi yang kita tulis ini tadi adalah CH3COH, CH3COMin dan H2O. CH3COH-nya masih ada, CH3CONA atau CH3COMin juga ada, ya, karena ini bisa bentuk garam CH3COMin dan Na+, dan H2O. Maka jawabannya adalah benar. Ya. Juga akan lebih benar kalau ditambahkan ion Na+ ya sahabat. Tapi sudah termasuk benar ini, karena zat yang terdapat dalam, bukan zat yang hanya, tapi zat yang terdapat, jadi termasuk kategori benar. Oke sahabat, itu adalah soal yang nomor 14. Next, sekarang kita ke soal yang terakhir. Perhatikan data titrasi asam basa berikut ini. Jadi ada titrasi asam kuat, asam sulfat ya, yang tidak diketahui konsentrasinya dengan NaOH 0,4 molar. Jika yang ditanyakan adalah kadar atau persentase massa H2SO4 dengan NR98 yang terdapat dalam 20 ml larutan asam sulfat dengan massa jenis 1,8. Nah, terlebih dahulu kita cari berapa nilai konsentrasinya dulu ya sahabat ya. Menggunakan rumus A MaVa sama dengan B MbVb untuk asam ya, untuk basa. A merupakan jumlah H plusnya yaitu sebanyak 2. Ma-nya kita cari atau X-nya, Va-nya rata-ratanya adalah 20, B-nya OH-nya ada 1, konsentrasinya 0,4, volumenya rata-rata di sini adalah 24 ya sahabat ya. Maka di sini Ma sama dengan 0,4 kali 24 dibagi 2 kali 20. Oke, sekarang kita coret di sini 0,2, kita bagi 12 per 10 ya. 12 bagi 10 1,2. Nah, seperti ini. 12 kali 2 24, 2 angka di belakang koma di 0,24 molar. Nah, berikutnya kita tentukan kadar ya, menggunakan persamaan kadar sama dengan menggunakan persamaan seperti ini sahabat ya. Jadi konsentrasi sama dengan persen ya, dikali rho dikali 10 dibagi MR-nya ya, dengan MR. Sekarang kita masukkan konsentrasinya. Oke, baik sahabat, kita langsung ke masukan persamaan ini. Maka 0,24 sama dengan persen dikali 1,8 kali 10 dibagi 98. Maka persentase atau kadar sama dengan 0,24 kali 98 dibagi 1,8 kali 10. Nah, jika kita hitung ya, kita hitung pelan-pelan ya, maka ketemu jawabannya adalah 1,306666%. Jadi jawaban itu soal nomor 15 ini adalah yang D ya, 1,306666%. Baiklah sahabat, itulah prediksi yang pertama dari soal EHB-BKS atau evaluasi hasil belajar berbasis komputer dan smartphone yang akan diselenggarakan pada mulai 7 Maret ya sahabat ya, 7 Maret tahun 2022 sampai tanggal 10 Maret 2022. Dan saya harap dengan video ini untuk mata pelajaran kimia kalian bisa dengan mudah menyelesaikan soal-soal
dan semoga soalnya sesuai dengan prediksi dari video kali ini ya. Dan semoga sukses di EHB 2KS tahun 2022. Dan sekali lagi sebelum leave, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe di channel ini agar channel ini semakin bagus, semakin berkualitas dalam menyampaikan ilmu-ilmu tentang kimia. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.